Oh, saya Mas. Genki deh. Ya, selamat bertemu lagi dengan saya. Saya akan menceritakan lagi tentang bagaimana kita mendapatkan kerja di Jepang. Sugoi desu na. Ini adalah pengalaman saya yang saya pernah dapatkan di Jepang. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin Anda punya cita-cita untuk pergi ke Jepang untuk mencari kerja, itu silakan ikuti terus tayangan ini. Jadi Jepang itu sangat terkenal dengan negara industri. Jadi setiap orang berlomba ke sana untuk mencari kerja. Kenapa? Karena okane ga ii kara. Semua orang bermimpi untuk kerja sana. Karena sistem kerjanya itu beda. Ada kerja harian, ada kerja jaman, ada kerja setengah harian, pato namanya. Jadi semua itu yang merupakan mimpi bagi para pekerja. Karena uangnya bagus. Dan dengan itu aku di sini ingin menyampaikan beberapa pesan sesuai dengan versi saya yang pengalaman saya di sana waktu pertama sekali menginjakkan kaki di sana. Jadi pertama, bagaimana kita untuk mendapatkan pekerjaan itu? Sebelum kita berangkat dari sini, hendaknya kita sudah bersiap-siap. Paling tidak kita harus punya nomor telepon. Jadi Anda harus mencari teman-teman Anda yang ada di Jepang itu lewat teman-temannya. Umpamanya di kota ini ada orang yang bekerja di sana. Di daerah ini, di desa ini ada orang-orang yang bekerja di sana. Nah, mintalah nomor telepon itu kepada orang-orang dekatnya. Pasti Anda ketemu itu. Umpamanya di pantai umpamanya. Kita banyak punya teman umpamanya ya. Nanti ketemu ada anak pantai yang bekerja di Jepang ya. Oh, ada si Anu. Terus tanya, dia tinggal di Jepang mana gitu. Artinya Jepang itu luas loh. Ada dari Tokyo, Osaka, Yokohama, Saitama, Fukushima, Ibaraki, Hiroya. Makanya tanya nomor teleponnya dia. Terus kalau kita udah dapat, catat. Terus kita jalan lagi kemana-mana di kota Denpasar itu siapa. Pasti Anda dengar itu dari teman-temannya. Terus di hotel juga. Terus di restoran juga. Jadi banyak. Jadinya itu persiapan untuk ke sana. Sewaktu-waktu kita butuh, kita bisa telepon dia. Gitu salah satunya. Yang kedua, kalian tuh harus datang ke stasiun kereta api. Eki namanya. Kalau bahasa Jepangnya itu. Jadi sore-sore itu, biasanya sore-sore, jam pulang itu sore-sore. Ya kita persiapannya lah sekitar jam 4 lah. Jam 4 sore kita keluar rumah sambil lihat-lihat, oh gini jalan ini, oh ini Ekinya di sini, oh sebelah Eki ini. Siapa tahu Anda tersesat kan, paling tidak ada gambaran di sana. Terus Anda berada di Deguchi namanya. Pintu keluarnya itu. Pintu keluar stasiun kereta api. Jadi
Kamu diam di sana, menunggu di sana. Lihat, adakah orang-orang yang seperti kita, artinya kulitnya hitam. Artinya paling tidak kita tahu orang asing itu. Orang serumpun kita gitu. Dari kulitnya, dari matanya, dari rambutnya, dari perilakunya kan tahu. Nanti kalau ketemu orang-orang itu, nanti kamu sapa. Kalau biasanya orang asing sama orang asing itu biasanya ada kontak gitu. Saling lihat gitu. Paling lambaikan tangan gitu. Biasanya begitu. Gitu caranya menemukan teman-teman. Terus kalau udah ketemu, umpamanya ketemu, nanti minta nomor telepon. Aku belum kerja gini gini gini. Aku baru datang dari Bali umpamanya, dari Indonesia. Saya belum kerja. Pasti ditolong. Karena satu orang yang Anda kenal, berarti banyak jadinya nomor teleponnya tuh. Dia tahu, oh si ini kerja di sini, si ini kerja. Jadi banyak nomor telepon di sana. Kalau orang Indonesia itu begitu. Kalau ketemu tuh, nomor teleponnya gini, siapa tahu. Selalu gitu. Gitu caranya untuk menemukan teman. Jadi ketiga, tanya kepada orang asing. Gajing namanya. Artinya kita kan jalan-jalan umpamanya. Kita jalan-jalan di kota itu. Sebelum Anda kerja nih. Ini cerita sebelum Anda kerja. Anda jalan-jalan. Jadi siapa tahu ketemu gajing katanya. Orang asing. Umpamanya orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand, orang Filipina, orang India, orang Australia, Amerika di sana berbaur. Soalnya banyak di sana. Makanya di sana kesempatannya. Anda tanya. Siapa tahu Anda ada kecocokan di sana. Artinya, paling tidak Anda tahu nomor teleponnya dia. Jadi, dengan itu, berarti itu Anda itu udah tahu caranya. Oh, nomor teleponnya ini. Sewaktu-waktu Anda telepon. Gitu caranya. Ngerti? Wakaru jutir ko Kak. Ya nanto aku wakaru ne. Jodang sinagara. Anda kayak. Keempat. Jadi kita harus di depan supermarket itu biasanya ada sejenis tempat buku-buku itu loh. Jadi memang tertata rapi itu. Itu Hello Walk apa-apa di sana ada. Job magazine gitu. Jadi majalah kerja, perekrut kerja ada di sana. Jadi ada nomor teleponnya di sana. Jadi Anda tinggal telepon. Umpamanya ini. Siapa tahu. Umpamanya kalau jauh umpamanya Anda tinggal di Yokohama umpamanya. Kerjaan ada di Chiba, kan tidak mungkin karena jauh. Jadi cari yang dekat-dekat gitu. Gitu caranya. Memang kalau udah nyampe di sana tuh kalau dipikir dari sini, wow. Nanti Anda akan tamak guca-guca. Tapi kalau udah ada di sana, wow gitu. Jadi kembangkan itu. Jadi paling tidak Anda harus jalan. Jangan sampai di sana kamu tidur merenung, aduh, lebih baik dah pulang. Kan kadang-kadang ada orang gitu. Kalau ada orang-orang yang itu bukan tipe orang perantauan. Kita pergi ke sana untuk bekerja. Jadi ada banyak loh orang-orang yang sampai di sana itu sampai tidak mendapatkan kerja. Karena dia hanya tidur dan dia tidak berjalan untuk mencari itu.
Memang sih, apa namanya, perlu waktu itu. Tapi itu yang namanya perjuangan memang begitu. Memang harus berat begitu. Kalau sudah gampang-gampang cari kerja itu bukan perjuangan namanya. Wah, kalau itu Kak. Omu Sweda. Sugoi sa. Yang kelima, kalau udah cara keempat sampai keempat itu Anda tidak tahu, belum juga mendapatkan kerja. Jadi, the last choice, kita jalan, kita cari perusahaan. Jadi pinggir jalan atau di mana aja pasti ada perusahaan. Orang di sana perusahaannya banyak berjajar. Ini banyak. Kadang-kadang orang itu perusahaan itu pasang pelang, dicari aruba itu 1 jam sekian, 1 jam sekian. Kerjaan ini, pekerjaan ini gitu. Makanya tanya langsung. Jadi caranya datang ke perusahaan itu, terus kamu tanya di sana. Bosnya ada, Sacho irasai maska. Tanya ke stafnya itu. Nggak usah malu-malu. Tembak. Gaijing style. Kalau orang gaijing itu tidak pernah malu di sana. Orang itu bukan negara kita. Yang penting kita benar gitu. Tidak mengada-ngada itu. Jadi tanya itu sesuai dengan karakter kita. Mungkin kalau di sana itu mungkin orang-orang di sana bisa bicara lebih halus dari kita karena dia tahu aturannya. Tapi kalau kita udah cukup di sana, artinya ya sopan, sedikit sopan. Mungkin ada kata-kata yang lebih sopan, tapi kita sebagai gajang itu sudah dimaklumi begitu. Gitu cara. Masuk ke perusahaannya, tanya pada bosnya, kita ngomong. Nanti siapa tahu persis gitu. Ya, ada bosu sistemaska. Jadi masih merekrut tenaga kerja gitu artinya. Masih beda. Dan kalau memang dia perlu tenaga kerja saat itu kamu diterima. Orang di sana itu tidak bla 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 banyak. Jadi ngeong mungkin lagi sebulan baru ada, enggak. Orang di sana fair. Kalau ada lowongan dia bilang ada. Kalau tidak ada ya tidak ada gitu. Gitu konsekuen orang-orang di sana. Makanya saat itu kita nembak. Saya minta pekerjaan. Apakah masih ada pekerjaan? Tolong saya. Artinya saya datang dari Gaikokukara gitu. Jadi dari luar negeri gitu. Kita masuk di sana kan kita orang luar negeri. Kalau dia masuk ke negara kita, dia orang luar negeri. Sama. Makanya dari itu, kita harus punya kemampuan. Kita harus berani nanya gitu. Nggak usah malu-malu gitu. Maka dengan itu kalian pasti tahu. Pasti dapat kerja. Jadi ingat kata-kata saya itu. Orang di sana itu kita berjuang. Bukan kayak apa di negara kita. Kita kadang-kadang kita punya uang ya kita nembak kerja. Di sana ndak ada sistem-sistem gitu. Kita yang maju. Kalau di sini kan orang cari kerja itu kan berapa kamu punya uang? Kalau ada uang segini aku kasih kerja. Gitu. Oke, sekian dulu pesan-pesan dari saya. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Dan kita beruntung, kita masih tetap hidup, kita tetap menghirup udara segar dan mencari kerja untuk masa depan kita. Oke,
Shigoto gambatte ne. Bye bye.